Mau Pak? Mau. Yang penting gampang bisa dijawab. Kalau susah jawabannya wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ada doa mengangkat kedua tangan yang benar, dan yang kedua mengenai setelah sholat fardu kan tidak ada sunnah yang kedua tangan. Itu bagaimana caranya yang benar? Baik. Iya, memang disebutkan dalam Islam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon doa kepada Allah, di antara adabnya ialah mengangkat tangan. Barakallahu. Itu di antara adab doa, bukan rukun, bukan persyaratan, dan termasuk sebab makbulnya doa. Angkat tangan. Jadi angkat tangannya. Bisa begini, bisa begini. Tidak ada masalah. Karena tidak ada kaifiah khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang beliau contohkan ketika doa meminta hujan. Beliau khusus angkat tangan tinggi-tinggi, bagian punggung telapak tangan menghadap ke langit, bagian bawah menghadap ke arah bumi. Diangkat setinggi-tingginya, seperti ini. Ketika minta hujan. Dikarenakan ada contohnya, maka kita terapkan contohnya Rasul seperti ini. Jadi begini, jadi bukan begini doa itu, harus begini. Adapun yang selainnya, maka yang penting mengangkat kedua tangan. Bisa begini, terserah. Adapun terkait dengan ba'da sholat, yang dicontohkan oleh Rasul SAW ialah al-adhkar, zikir setelah sholat, dengan zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasul SAW. Dan sekarang banyak yang membukukan secara khusus tadi di lembaran atau buku kecil gitu ya, terkait dengan zikir setelah sholat. Itu yang dibaca, dan itu tidak menggunakan angkat tangan, dikarenakan Rasul SAW tidak mencontohkan angkat tangan. Jadi paham ya? Sekarang bagaimana kalau ada orang yang berdoa angkat tangan setelah selesai sholat? Jawabannya, kalau dijadikan sebagai rutinitas, bahkan diyakini termasuk bagian sholat, nggak ada contohnya. Rasul nggak mencontohkan demikian. Tetapi kalau dia sesekali dia hendak memohon kepada Allah, ada perkara yang mau dia minta kepada Allah, maka bisa. Selesai berzikir, selesai semuanya sudah, kemudian dia doa kepada Allah. Itu diperbolehkan sesekali. Tapi yang lebih afdal doanya pada waktu-waktu lain yang makbul, seperti antara azan dan iqamah. Itu malah bagus tuh. Itu nasnya jelas termasuk waktu-waktunya doa. Ketika sujud, sebelum salam, ketika malam terakhir, ketika safar, ketika hujan dan segala macamnya, itu banyak waktu dan tempat yang disebutkan dalam riwayat termasuk makbul doa. Maka itu dimanfaatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Manakah pendapat yang tadi rajin yang mengatakan seorang musafir itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya jarak sasaran perjalanan musafir itu diambil atau dipasang sekarang itu mungkin di 24 km. Namun ada pendapat lain yang menyatakan disesuaikan dengan kebiasaan atau ada suatu daerah tertentu. Jadi itu yang belum Anda dapat pahami, yang mana yang lebih lagi antara dua pendapat tersebut. Jadi terkait dengan jaraknya. Jaraknya, masya. Iya. Ya, yang perlu dipahami oleh kaum muslimin, di antara sekian banyak masalah fikih, masalah hukum fikih yang dibahas oleh para ulama, pembahasan seputar masalah hukum safar itu yang paling banyak ikhtilafnya. Sampai sebagian ulama pusing kepalanya ngurusin istilah.
Di antaranya terkait dengan masalah jarak seseorang dikatakan musafir berapa kilo. Dikarenakan riwayatnya banyak, nggak cuma satu itu. Ada riwayat yang menyebutkan sekian parsah, ada yang menyebutkan sekian mil, ada bahkan menyebutkan sekian hari dan segala macamnya. Macam-macam. Yang berpendapat itu nggak cuma dua. Banyak yang punya pendapat. Masing-masing hadis itu ada ulama yang berpendapat demikian. Barakallahu. Namun barakallahu fikum, yang rajih insyaallah taala yang disebutkan oleh para ulama tertentu sekarang ini terkait dengan jarak safar. Kapan orang itu dikatakan musafir, itu tidak menggunakan jarak kilometer, tetapi dikembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat. Uruf kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat menyatakan itu sudah jarak safar, maka dikatakan sebagai seorang musafir. Kalau belum dikatakan sebagai jarak safar, maka belum dikatakan sebagai musafir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekarang saya mau tanya. Ini sekarang daerah Tanjung, coba ya. Tanjung. Kalau Bapak ke Banjarmasin, itu orang sini bilang musafir atau bukan musafir? Hah? Bukan masalah alat transportasinya, bukan masalah alat transportasinya, terkait dengan masalah kebiasaan orang. Saya mau tanya sama orang-orang yang dari Jawa, misal sudah, Bapak mau musafir dari Surabaya Jakarta pakai pesawat. Orang-orang mengatakan Bapak lagi bepergian safar atau lagi santai di pesawat. Jawabannya safar, walaupun cuma 1 jam sampai Jakarta. Iya. Tapi orang mengatakan Jakarta jauh, ya pesawat. Ya walaupun dia pesawat jauh itu musafir. Itu kembali pada uruf masyarakat. Kalau ada uruf mengatakan itu safar, maka dinyatakan musafir. Barakallahu. Pembahasannya berikutnya, kapan dia boleh qashar? Kita akan pembahasan berikutnya. Tahu qashar ya, mengurangi jumlah rakaat yang ada. Rinciannya adalah secara global, kalau orang ini bepergian ke sebuah tempat yang termasuk jarak safar. Misal kita orang Tanjung mau bepergian ke Banjarmasin. Banjarmasin itu bagi orang Tanjung termasuk jarak safar, gitu ya, sudah musafir. Kapan orang Tanjung yang safar ke Banjarmasin sudah boleh qashar sholat? Jawabannya adalah sesuai dengan petunjuk dan contoh Rasul SAW dan sahabat Ali bin Abi Thalib, itu disebutkan dalam Sahih Bukhari, dimulai ketika dia sudah meninggalkan daerahnya. Disebutkan dalam keterangan yang lainnya, ketika genteng-genteng rumah penduduknya itu sudah nggak aman lagi. Jadi kalau misalkan di Tanjung sebelah sana itu wilayah mana Pak? Yang menuju ke arah Banjarmasin? Palangan. Nah, Paringan itu ya. Itu berapa jaraknya Pak? Sekilo? 60 kilo kadon Pak. Yang paling dekat? 30 Pak. Yang paling dekat daerah apa? Hah? Warukin. Al-muhim lah. Yang penting sudah tidak kelihatan lagi Tanjung. Tanjung dari belakang kita itu sudah boleh qashar. Sudah boleh qashar. Ingat ya, dengan ketentuan kalau kita bepergian di sebuah tempat tujuan akhirnya itu jarak safar. Tapi kalau kita cuma datang ke tempat situ saja, dari mana Pak? Warukin. Ke Warukin begitu aja yang cuma mungkin berapa kilo? 10 kilo? Cuma 10 kilo? Ya nggak boleh qashar, dikarenakan tujuan kita bukan jarak safar. Paham ya? Kalau kita bepergian di sebuah tempat yang merupakan jarak safar, maka kita sudah diperbolehkan memulai qashar ketika sudah melampaui batas kampung kita. Dan terus qashar. Kapan berhentinya? Sampai di rumah. Kita kembali singgah di Warukin tadi itu, masih qashar. Jadi kalau sudah terus lanjut sampai Tanjung, sampai di rumah sudah mukim. Itu khulasahnya wallahu ta'ala dan bulan kesepakatan
Ini pendapat yang saya pribadi lebih condong kepadanya. Ikhtilaf sangat banyak luar biasa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. 9:30 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan masalah hidayah tadi. Hidayah itu perlu kita cari atau muncul dengan sendirinya. Terus contoh-contohnya orang yang sudah mendapatkan hidayah itu yang bagaimana? Terus yang kedua tentang qanaah. Qanaah itu kalau diaplikasikan pada pengusaha itu apa bisa tepat seperti itu mungkin maksud saya. Ada yang mengatakan jangan pernah merasa puas usaha seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hidayah itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ada sebabnya. Artinya tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberi hidayah taufik kepada kita. Hanya Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Rasul alaihi salatu wassalam seorang nabi tidak mampu ngasih hidayah kepada siapa? Pamannya Abu Thalib ketika menjelang mati. Tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang ngasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dari sisi ini murni Allah yang ngasih anugerah hidayah. Tapi kita diperintahkan untuk mengerjakan sebab. Ada asbabul hidayah, sebab untuk mendapatkan hidayah taufik tadi. Jadi nggak berpangku tangan, di rumah aja lah. Ada juga muslim sendiri. Juga muslim Pak. Bagaimana kamu muslim? Ya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadatain supaya jadi seorang muslim dikasih hidayah masuk Islam. Begitu Pak ya. Barakallahu fikum. Atau berpangku tangan di rumah, diam aja lah. Jadi orang soleh ya soleh. Ya nggak soleh ibadahnya kapan? Hah? Ada suara azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah. Nanti kalau dikasih hidayah ya dia datang sendiri. Ya enggak. Iya, mesti harus dicari. Diupayakan ikhtiar untuk mencari hidayah. Barakallahu. Sebab di sisi yang lain juga ada orang yang berupaya cari hidayah salah jalur. Dikira hidayah ternyata riwayat penyimpangan. Sehingga harus dicari, dan yang kedua harus dicari di jalur yang benar. Dicari pada Islam dan pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Ya belajar ilmu agama. Kaji bimbingan Islam, kaji agama Islam. Pelajari Al-Quran, pelajari sunnahnya Rasul SAW, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha. Kepengen sholat, itu satu bagian dari hidayah. Nah itu Pak ya, bisa sholat. Pelajari sholat, bagaimana keifiyah sholat, bagaimana hukum sholat, dan bagaimana sholat sesuai dengan contoh Rasul SAW. Terus demikian dalam semua amaliyah dan dalam semua agama Islam yang mulia. Barakallahu fikum. Dicari dan harus dari jalur yang benar. Seorang penyair pernah mengatakan, tarjul hidayata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabsi. Kamu mengharapkan hidayah tapi tidak menempuh jalurnya. Perahu itu, kapal itu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Kenapa? Bukan jalurnya. Yang namanya perahu di mana? Di air. Kalau masuk air baru berlayar. Daratan
ya nggak bakal layak. Hidayah juga begitu, cari, diupayakan, diusahakan, tapi dari jalur yang benar. Harus mendapatkan hidayah itu. Itu Pak ya. Barakallahu. Murni dari Allah, tapi manusia harus berusaha. Dan nanti yang mendapatkan hidayah itu Allah Taala yang menentukan. Barakallahu. Terkait dengan masalah qanaah. Tadi gimana Pak? Tadi Pak? Iya. Itu apa tepat kalau di aplikasi seorang pengusaha? Iya. Sebenarnya pengusaha itu jangan pernah puas gitu. Qanaah itu diwajibkan atas semua pihak. Qanaah itu bukan berarti melarang kita untuk mencari usaha. Tidak. Tetap kita diperintahkan untuk berusaha, mencari penghasilan, mencari pekerjaan, mencari dunia yang halal, yang baik. Qanaah itu ketika dapat hasil. Paham ya? Begitu kita berusaha, dapatnya cuma 10.000. Alhamdulillah, merasa cukup. 10.000. Cari lagi enggak? Cari lagi. Pas dapat 10.000, alhamdulillah. Jangan mengatakan 10.000 kurang. Itu namanya tidak qanaah. Misalkan bapak seorang pengusaha, ini namanya usaha orang kan macam-macam. Bapak seorang pengusaha sukses dalam satu perkara begitu, misalkan usaha apa begitu, lepas, invest. Begitu. Untung gede, masya Allah, untungnya miliaran. Disyukuri, alhamdulillahirabbil alamin, dapat rezeki dari Allah miliaran. Alhamdulillah. Itu qanaah. Jangan mengatakan, "Lah kok miliaran, mestinya triliunan." Ya, itu namanya orang enggak qanaah, Pak. Sudah dapat miliaran, cukup, berhenti begitu aja. Ya enggak, terus berusaha. Ada ikhtiar, ada mencari usaha, begitu dapat hasil, qanaah gitu. Jadi qanaah itu jangan dikira untuk orang-orang yang kiri-kiri itu, Pak. Ya. Yang kiri ya qanaah, yang miskin jelas harus qanaah, yang kaya pun juga harus qanaah plus syukurnya itu. Kalau yang kiri qanaah plus sabarnya. Jadi paham ya? Nah, terus dicari. Orang kalau itu enak gitu, dapat 10, alhamdulillah, santai dia. 100, alhamdulillah. 1000, tambah alhamdulillah. Semakin banyak alhamdulillah, semakin banyak syukur. Dan di antara ciri-ciri orang qanaah itu adalah dia akan mudah menggunakan hartanya untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Gitu Pak ya? Biasanya kalau dapat sedikit itu. Nah itu dia. Itu namanya nggak qanaah. Nah iya. Kalau pengusaha kan kalkulasinya kan ada, kayak kalkulasi. Misalkan invest sekian, itu mestinya untungnya 1 triliun, gitu loh. Kok qadarullah enggak pun. Dapatnya cuman 0,5 triliun bruto. Mestinya 1 triliun bukan 0,5 triliun. Itu enggak qanaah namanya. Tapi qanaah alhamdulillah 0,5 triliun. Dapat 500 M. Wah, itu sudah banjir air, banjir duit itu sudah bisa berenang itu segitu. Itu Pak ya. Nah, Allah Taala. Cukup Pak ya? Hah? Lagi dah. Saya kepikiran jamnya itu. Masalahnya harus check in jam 5 pagi ya hari ini. Jadi harus pulang pesawatnya jam 6, harus check in paling lambat jam 5 gitu ya. Nah, kalau sini bandara berapa jam? 5 jam. Kalau berangkat jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 jam 3 gak turun Pak ya. Nah itu dia, saya jadi kepikiran jamnya nih. Karena khawatirnya nanti wah terlalu asik begitu kemalaman malah ketinggalan pesawat, bisa pulang saya. Bapak aja enak, saya yang menderita di sini. Cuma satu aja Pak ya. Oh, iya, alhamdulillah. Dikasih terakhir. Mudah-mudahan sulit dijawab-jawab Pak alam gitu ya. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mencari hidayah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Padahal kan setelah itu kan ada 72 golongan yang apa namanya yang sesat. Bagi seorang muslim itu untuk mengetahui 72 golongan itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Insya Allah. Bagaimana caranya? Dan golongan apa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul? Nah itu golongan yang senantiasa di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah iya. Bagaimana cara mengetahuinya dan cara mengetahui sekte-sekte yang menyimpang tadi? Itu kuncinya pada ilmu agama. Pelajari ilmu agama Allah, pelajari bimbingan Al-Quran, bimbingan hadisnya Rasul. Anda akan tahu dengan sendirinya dengan ilmu tadi. Oh ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang halal, ini yang haram. Oh ini yang syirik, ini yang tauhid, ini yang kufur, ini yang iman, ini yang bid'ah, ini yang sunnah, ini yang ta'ah, ini yang maksiat. Dengan ilmu, ya harus ngaji, belajar. Harus terus belajar, terus mengkaji. Barakallah. Itu ya, dari sumber yang benar, Al-Quran dan Al-Hadis itu rujukan utama umat Islam. Dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, generasi yang terbaik umat ini, dikaji dari orang-orang yang betul-betul bagus prinsipnya, bagus akidahnya, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, dan mengajarkan bimbingan tersebut. Dan pelan-pelan banyak pertanyaan dan segala macamnya. Gitu ya. Jawabannya gampang tapi konsekuensinya panjang. Kan harus ngaji terus. Kembali kepada kita masing-masing. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah.